Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Farmasi kelas B 2019 Grup C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai COVID-19 yang akan dibacakan oleh saya, Nur Aziza Apriliana Intan-Sari NIM 36, dan teman-teman saya ada Muhammad Surya Nugraha NIM 20, Sabita Tunikmah NIM 22, Dwina Wiranti Putri NIM 24, Clarissa Yuzar Mardika NIM 26, Nabila NIM 28, Nalanisa Hubalilah NIM 30, Alivia Zalna NIM 32, dan Chandrawati Puspa NIM 34. Next. Di tahun 2019, sekelompok pasien pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sejak saat itu, wabah penyakit dan infeksi sporadis telah mengakibatkan lebih dari 80.000 kasus per 23 Maret 2020 di seantero Cina daratan. Kemudian, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan format standar penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 sesuai dengan sebutannya untuk novel tersebut. Coronavirus pneumonia pada tanggal 11 Februari 2020 pada hari yang sama, Komite Internasional untuk Taksonomi Virus atau ICTV menyebut novel ini coronavirus sebagai SARS-CoV-2. Sejauh ini, infeksi SARS-CoV-2 masih menyebar dan virus ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Meskipun mekanisme pencegahan dan karantina gabungan di hampir semua provinsi di daratan Cina telah ditetapkan untuk diberlakukan, akibat kurangnya perawatan antivirus dan tekanan pengobatan klinis, ribuan kasus berat telah meninggal setiap hari di seluruh dunia. Lanjut. Selanjutnya adalah penularan SARS coronavirus 2, di antaranya melalui droplet pernapasan seperti batuk dan bersin, kemudian kontak langsung dengan penderita, dan dapat pula ditularkan secara fekal oral. Fekal oral merupakan cara penularan di mana virus masuk ke mulut melalui benda, makanan, atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja penderita SARS coronavirus 2. Next. Masuknya SARS coronavirus 2 berawal dari masuknya virus yang dapat melalui cairan droplet saat bersin atau batuk, kontak langsung dengan penderita, atau juga dapat dimungkinkan melalui fekal oral. Virus akan masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, virus akan masuk mulai dari saluran pernafasan atas, yaitu pada rongga hidung dan faring, lalu akan terjadi replikasi primer virus. Replikasi lebih lanjut pada saluran pernafasan bawah dan gastrointestinal mukosa. Virus akan menuju ke organ target seperti paru-paru, hati, ginjal, dan jantung, serta akan bereplikasi, menginfeksi hingga terjadi kerusakan organ. Kemungkinan yang terjadi setelah SARS coronavirus 2 berhasil bereplikasi pada saluran pernafasan bawah dan gastrointestinal mukosa adalah yang pertama akan menyebabkan viremia ringan atau viremia primer yang biasanya terjadi tanpa gejala. Virus akan menuju ke organ target dan bereplikasi serta menginfeksi hingga terjadinya kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian. ADE akan meningkat dan menyebabkan peningkatan infeksi dan virulensi yang dapat merusak organ dan menyebabkan kematian. Meningkatnya aktivitas sel T yang berlebih dapat menyebabkan disfungsi imun dan berakibat terjadinya badai sitokin yang dapat menyebabkan ARDS. Jika sudah parah, akan berakhir dengan kematian. Meningkatnya aktivitas ACE2 dapat menyebabkan RAS yang dapat berkembang menjadi edema paru, sehingga menyebabkan ARDS. Jika sudah parah, juga dapat berakhir dengan kematian. RAS juga dapat menyebabkan badai sitokin yang dapat berakhir dengan kematian. Ini merupakan gambar patogenesis postulat infeksi SARS coronavirus 2. Next. Selanjutnya yaitu temuan patologis. Pada pemeriksaan pada temuan patologis dari COVID-19 menunjukkan kerusakan alveolar bilateral difus paru dengan eksudat fibromioksid seluler. Paru kanan menunjukkan desquamasi dari pneumosit dan pembentukan membran hialin yang menggambarkan sindrom gangguan pernapasan akut atau biasa disebut ARDS. Desquamasi berarti pengelupasan. Sedangkan pada paru kiri menunjukkan edema paru dengan pembentukan membran hialin yang menunjukkan ARDS fase awal. Terlihat di kedua paru bahwa infiltrat inflamasi mononuklear interstitial yang didominasi oleh limfosit. Sel-sel sinisial berindi banyak dengan pneumosit atipikal yang
yang besar ditandai dengan nukleus besar, sitoplasma granular amfofilik, dan nukleus yang menonjol terlihat dalam ruang intraalveolar. Temuan patologis selanjutnya diamati pada spesimen biopsi hati pasien yang terinfeksi COVID-19. Pada biopsi liver ini menunjukkan adanya pelemakan pada hati atau steatosis mikrovesikular sedang. Steatosis mikrovesikular artinya sitoplasma hepatosit diisi oleh lemak, namun tidak merubah letak inti sel sehingga inti sel tetap berada di tengah sel. Pada spesimen biopsi hati juga ditemukan aktivitas lobular serta portal yang ringan. Kelainan ini dapat disebabkan karena infeksi SARS coronavirus 2 atau cedera liver yang disebabkan oleh penggunaan obat. Next. Selanjutnya, temuan patologis juga diamati pada jantung. Hanya ada beberapa infiltrat inflamasi mononuklear interstisial yang terjadi, tetapi tidak ada kerusakan lain pada jantung. Oleh karena tidak adanya perubahan histologi pada jaringan jantung, maka dapat dikatakan bahwa infeksi SARS coronavirus 2 mungkin tidak secara langsung merusak jantung. Sekresi lendir dalam jumlah besar pada kedua paru-paru juga ditemukan dalam kasus kematian dengan COVID-19. Hal ini berbeda dengan kasus yang ditemukan pada SARS dan MERS. Next. ARDS adalah kondisi yang dapat mengancam jiwa karena adanya infeksi atau trauma pada paru. Sindrom gangguan pernapasan akut atau yang biasa disingkat ARDS merupakan kondisi paru-paru yang mencegah oksigen dengan jumlah yang cukup untuk masuk ke paru-paru dan mencegah oksigen tersebut untuk masuk ke dalam sirkulasi. Hal ini terjadi karena adanya cairan yang masuk ke alveolus dan menghambat proses pertukaran udara pada alveolus, sehingga menyebabkan kematian. Sebagian besar gangguan pernapasan dan cedera paru-paru akut. Kasus fatal yang terjadi pada manusia seperti infeksi SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. ARDS terjadi berkaitan erat dengan kerentanan genetik dan peradangan sitokin. Terdapat lebih dari 40 gen yang menjadi kandidat yang terkait dengan pengembangan ARDS. Gen kandidat tersebut termasuk ACE2, interleukin 10, faktor nekrosis tumor, dan faktor pertumbuhan endotel vaskular. Selain itu, hasil ARDS yang merugikan berkaitan erat dengan terjadinya peningkatan kadar IL-6 dan IL-8. Next. Selanjutnya yaitu badai sitokin. Secara umum, badai sitokin artinya sejumlah besar sitokin yang dilepaskan tubuh dan menyebabkan peradangan tinggi di area tubuh tertentu sehingga mengakibatkan kefatalan. Temuan klinis menunjukkan respon inflamasi yang berlebihan selama infeksi SARS coronavirus 2, lalu mengakibatkan peradangan paru yang tidak terkendali dan kemungkinan merupakan penyebab utama kematian kasus. Replikasi virus yang cepat dan kerusakan sel, downregulasi ACE2 yang diinduksi virus dan pelepasan, dan peningkatan tergantung antibodi bertanggung jawab untuk peradangan agresif yang disebabkan oleh SARS coronavirus 2. Onset awal replikasi virus yang cepat dapat menyebabkan masif kematian sel epitel dan endotel serta kebocoran vaskular, memicu produksi sitokin dan kemokin proinflamasi yang berlebihan. Kehilangan fungsi ACE2 ini berhubungan dengan cedera paru akut karena downregulasi dan penumpukan ACE2 dapat menyebabkan disfungsi sistem renin-angiotensin dan semakin meningkatkan peradangan dan menyebabkan permeabilitas pembuluh darah. Next. SARS-CoV virus hanya pada pasien yang memproduksi antibodi penetral awal, mereka mengalami peradangan persisten, ARDS, hingga kematian mendadak. Sementara sebagian besar pasien selamat dari respon inflamasi dan membersihkan virus. Fenomena-fenomena di atas juga terjadi pada infeksi SARS-CoV virus 2. AD, antibody dependent, adalah sebuah fenomena virologi yang terkenal. Terdapat pada banyak infeksi virus. Setelah interaksi dengan reseptor FC, FCR, atau reseptor lain, AD dapat mengembangkan serapan virus seluler dari kompleks antibodi virus yang menular, yang mengakibatkan peningkatan infeksi sel target. Interaksi FCYR dengan antibodi penetral protein anti-S antibody dapat memfasilitasi respon inflamasi dan replikasi virus yang persisten di paru-paru pasien. Next. Selanjutnya yaitu disfungsi kekebalan tubuh. Pada pasien yang terinfeksi oleh COVID-19 parah, menunjukkan terjadinya penurunan sel T, CD4, dan CD8 perifer. Sel T, CD4, dan CD8 perifer tersebut berada dalam status hiperaktivasi. Respon kekebalan tubuh dari virus serta terlalu aktifnya sel T ditunjukkan dengan peningkatan konsentrasi sel T, CD4 proinflamasi dan sel T, CD8 yang mengandung butiran atau granula sitotoksik dalam konsentrasi yang tinggi pula. Dari beberapa penelitian,
telah dilaporkan bahwa limfopenia adalah fitur COVID-19 atau gejala yang umum ditemukan pada pasien terinfeksi COVID-19. Limfopenia menjadi faktor kritis yang menimbulkan peningkatan keparahan dan kematian pada pasien COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kesalahan kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau saran, boleh komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.